Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Sahrian Nurudin dari kelas MT 4B2 dengan NIM 19302751 akan melakukan pengujian terhadap EVA atau Explanatory Factor Analysis menggunakan data yang sudah ada, hanya saja data yang digunakan satisfaction. EVA ini untuk mengetahui seberapa valid variabel yang kita miliki. Caranya, klik Analyze, pilih yang dimension prediction, faktornya kita blok, kita pindahkan, klik descriptive, pilih yang anti-image dan KMO, continue, extraction, pilih yang script plot. Untuk agent value-nya kita beri angka 1, continue, rotation, varimax, continue, skornya save as variable kita checklist, regression, kemudian display-nya kita checklist juga, continue. Untuk option-nya ini sort by size-nya kita checklist, continue, kemudian oke. Outputnya sudah keluar. Yang harus kita perhatikan pertama adalah nilai KMO-nya. Apabila melebihi dari 0,50 maka dikatakan valid. Di sini nilai KMO-nya adalah 0,528 maka dikatakan valid. Yang kedua adalah anti-image matrix-nya. Kita lihat anti-image correlation-nya. Apabila ada kode A di atas angka dan berbentuk diagonal maka dikatakan valid. Yang ketiga kita lihat communalities. Ini untuk menunjukkan sumbangan efektif masing-masing item terhadap faktor yang terbentuk itu berapa persen. Misal SAT SQ1 ini menyumbang 0,095, untuk SQ2-nya menyumbang 0,021 sampai seterusnya. Yang keempat kita lihat tabel total variance explain-nya. Tabel ini menunjukkan persentase varian dari setiap komponen yang ada. Jadi kita bisa melihat total variance ini dari berapa banyak faktor yang terbentuk. Total variance ini dapat kita lihat di kolom initial agent value. Persentase masing-masing komponennya juga dapat dilihat. Misal komponen 1 totalnya adalah 1,811, untuk persen of variance-nya 25,875, kumulatif persennya 25,875. Dan tabel extraction ini adalah faktor yang sudah terbentuk, terdiri dari 3 faktor untuk masing-masing 7 komponen ini. Misalnya nilai 1,811 dan persen of variance-nya 25,875, kumulatifnya 25,875 berada di komponen 1 dengan total 60,444%. Lanjut untuk grafik script plot-nya ini, grafik ini menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Dilihat dari nilai agent value-nya yaitu angka 1, kita tarik ke samping, terbentuk 3 faktor yaitu 3, 2, dan 1. Kenapa 3? Karena sebelumnya kita sudah menentukan minimum nilai agent value-nya adalah 1. Di sini kita lihat komponen yang melebihi angka 1 adalah komponen 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk komponen 4, 5, 6, dan 7 tidak melebihi angka 1 dan maka tidak terbentuk faktor. Lanjut ada komponen matrix. Komponen matrix ini tabel yang menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang telah terbentuk. Contohnya untuk SAT SQ7 komponen satunya ini minus 769, untuk komponen 2 0,028, untuk komponen ketiga adalah minus 405 sampai SAT SQ2 itu untuk komponen 1 minus 345, komponen 2 0,092, komponen 3 0,702. Lanjut ke rotate komponen matrix. Ini kita dapat melihat seluruh indikator masuk ke dalam faktor yang mana. Dapat dilihat dari nilai korelasi yang paling tinggi. Misal di SAT SQ7 nilai paling tinggi berada di komponen nomor 2 yaitu 0,068. Untuk SQ1 berada di 0,782. Untuk SQ2 berada di 0,777 di komponen nomor 2. Untuk SQ6 berada di 0,348 berada di komponen 1. Untuk SQ3 berada di 0,287 berada di komponen 1. SQ4 di komponen
3 0,798, SAT-SQ5 berada di komponen 2 dengan nilai 0,391. Lanjut, untuk komponen transformation matrix ini kita lihat apakah komponen ini layak atau tidak untuk dianalisis. Dengan cara kita bandingkan dengan nilai 0,5. Misal untuk komponen 1 ini nilainya adalah 0,856, berada di atas 0,5, maka layak untuk dianalisis. Untuk komponen 2 ini nilainya adalah 0,253, tidak layak dianalisis karena di bawah 0,5. Untuk komponen 3 nilainya adalah 0,338, juga tidak layak dianalisis karena di bawah 0,5, maka yang layak dianalisis adalah komponen nomor 1. Balik kita ke data input, maka di sini ada penambahan 3 variabel baru tergantung dengan banyaknya faktor yang sudah terbentuk. Di sini faktor yang sudah terbentuk adalah faktor 1, 2, dan 3. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.